Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu al-'azim. Tsumma ba'd. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat keluarga, banyak kalau dihitung tak akan mampu kita menghitungnya. Kita hanya diminta untuk mengucapkan alhamdulillah, lalu kemudian melaksanakan ataupun menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntut. Salam dan salam kita diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Dhiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian sedikit saya memberi komentar pada channel YouTube yang dimiliki oleh Al-Dhiyah. Nama channelnya apa, Pak? Jamaah Masjid Al-Dhiyah tidak tahu nama channelnya. Nama channelnya ada Al-Dhiyah TV. Masjid Al-Dhiyah itu adalah nama channel YouTube-nya. Saya melihat jumlah subscribernya itu ada 226.000. Amin, belum Pak, baru 226 subscriber. Ribunya entah kapan. Artinya di sini adalah kita mengharap, ya karena channel YouTube ini adalah milik Masjid Al-Dhiyah. Jikalah dihitung jumlah pegawai yang ada di Masjid Al-Dhiyah ataupun karyawan PLN, maka saya yakin jumlahnya melebihi daripada 226. Masing-masing orang mensubscribe saja itu saya yakin sudah lebih. Belum lagi di like, belum lagi di share. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pada channel ini adalah kajian-kajian. Kita bisa berkontribusi hanya dengan gitu aja. Subscribe, like, lalu copy paste channelnya, kirim. Yang punya istri minimal ke istrinya, yang belum menikah ke bapaknya, ke ibunya, ke adik-adiknya. Saya yakin insya Allah pekan depan sudah berubah jumlah subscriber. Amin. Dan jumlah likernya dan jumlah share-nya. Mudah-mudahan, insya Allah Bapak Ibu, bisa jadi hanya sekedar kita mengklik saja, bisa jadi dari kajian yang didengar oleh siapa yang menyaksikan, maka terobati hatinya, atau dia punya masalah menjadi solusi, atau perbuatan baik yang dilakukannya dari kajian tersebut, yakinlah pahala itu akan mengalir. Pada bulan yang lalu saya berbicara tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu berdakwah kepada orang-orang ataupun kepada para sahabat, yang dari situ maka kebaikan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diajak kembali kepada Abu Bakar, tentu kembali kepada Rasulullah SAW. Maka bisa jadi hanya dengan men-share sekali, yang kita share itu terobat hatinya. Pada kajian ada ajakan untuk melakukan kebaikan, dia lakukan, lalu dia share lagi. Setelah dia share, yang melihat tergugah hatinya juga melakukan kebaikan. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan yang terus mengalir kepada kita. Insya Allah pekan depan ataupun bulan depan
subscriber Masjid Abdiyah TV sudah berubah, insya Allah. Bapak Ibu jamaah Masjid Abdiyah yang dimuliakan Allah, sebagaimana apa yang ditugaskan kepada saya ataupun yang diamanahkan kepada saya adalah tentang sirah Nabi besar Muhammad SAW, maka kita akan lanjutkan. Pada bulan lalu dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi besar Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala saat menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Maka Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada para sahabat yang lain. Maka pada siang ataupun sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, saya akan menyampaikan tentang strategi Rasulullah SAW pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi sekitar 3 tahun. Di umur Rasulullah SAW 40 tahun, Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu bagaimana strategi Rasulullah SAW untuk menjaga keberlangsungan dakwah, untuk menjaga orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW? Suasana boleh dikatakan mencekam, suasana boleh dikatakan tidak mendukung dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu jamaah Masjid Abdiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh pemirsa channel Masjid Abdiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW terus berdakwah dengan cara siapa yang aman orangnya jika diajak. Maka Rasulullah mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dikenal sebagai a'lamu bil ansab, orang yang banyak tahu tentang nasab, tentang keturunan. Jikalah disebut seumpama hadir ataupun hidup masa Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, ataupun Abu Bakar hadir sekarang, ketika disebut Sutrisno, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu akan tahu Sutrisno bin Muhammad Badrun bin Saidi bin seterusnya. Begitu disampaikan oleh Rasulullah, a'lamu bil ansab, sosok yang mengetahui keturunan. Maka Rasulullah SAW ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini, strateginya adalah menjumpai orang-orang yang dianggap aman dari kejahatannya, menjumpai orang-orang yang masih lembut hatinya jika diajak dan tidak melawan. Maka diajaklah Abu Bakar. Rumah itu bagaimana Abu Bakar? Oh, rumah itu adalah rumah ini, dari keturunan ini, dari keturunan ini, dari bani ini. Bisa ya Rasulullah kita menjumpai? Dijumpai, ini dianggap aman. Maka itu adalah strategi pertama Rasulullah SAW dalam melanjutkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dicari orang yang aman, dicari orang yang bisa dipercaya. Siapakah mereka-mereka yang bisa dipercaya dan merasa aman? Adalah tentunya orang-orang yang terdekat dengan besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua adalah mengumpulkan mereka, orang-orang yang sudah beriman, para sahabat yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mereka dikumpulkan. Di manakah mereka dikumpulkan? Dikumpulkan di rumah yang rumah ini pemiliknya punya uang, punya harta. Jadi jika berkumpul ngaji, ada minuman, ada makan. Kalau di rumah orang yang tak punya, ngaji 1 jam itu buat lapar, Pak. Alhamdulillah di sini tak sampai 1 jam, jadi tak sempat lapar. Kalau sampai 1 jam sudah lewat snack biasanya. Maka Rasulullah SAW memilih di antaranya rumah daripada adik Umar bin Khattab, namanya Fatimah binti Al-Khattab. Suaminya Sa'id bin Zaid adalah keluarga yang boleh dikatakan mapan. Maka di situ dijadikan tempat untuk mengaji. Yang mengajar saat itu bernama Khabbab bin Arad. Apa yang diajarkan? Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah SAW strategi keduanya mengumpulkan para sahabat yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah. Satu orang mengajarkan 2 orang. Satu orang lain mengajarkan 2 orang yang lain, bisa jadi 3 orang. Apa yang diajarkan? Apa yang didapat oleh Rasulullah SAW? Apa yang didapat dari Rasulullah SAW? Rasulullah mendapatkan ayat Al-Quran, wahyu turun kepada Rasulullah. Rasulullah ajarkan sahabat, dan sahabat pun mengajarkan kepada yang lain.
Jadi itu strategi kedua, mengumpulkan para sahabat di salah satu daripada rumah-rumah yang boleh dikatakan rumah yang mapan, sehingga ilmu yang didapati oleh Rasulullah SAW mengalir kepada para sahabat dengan cara yang aman. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat pernah melakukan ibadah di salah satu celah daripada Mekah itu, karena Mekah kita ketahui bukit-bukit. Untuk masuk ke area Ka'bah itu hanya ada 3 ruang dari bukit-bukit. Pertama arah ke Yaman, kedua arah ke Syam, ketiga arah ke hampir ke Yamamah begitulah. Jadi tidak banyak. Kita bisa menyaksikan kalau semuanya melaksanakan umroh gitu Pak ya, masih ada nggak bukit-bukit itu? Masih, tapi tidak sebanyak dulu. Berubah bukit-bukit itu menjadi istana, berubah bukit-bukit itu menjadi apartemen-apartemen dan hotel-hotel. Nah, ketika para sahabat Rasulullah SAW melakukan ibadah di salah satu celah daripada bukit-bukit tersebut, orang-orang kafir Quraisy melihat ini masih masa sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Maka apa yang mereka lakukan orang-orang Quraisy ini? Menghina para sahabat yang melakukan ibadah, mencela, bahkan ada yang melakukan kekerasan. Ternyata kekerasan ini sudah dilakukan dari zaman dulu. Ketika ada yang melakukan kekerasan, mencela apa yang dilakukan oleh para sahabat yang baru beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan mereka jumlahnya sedikit, sehingga seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas mempertahankan diri, membela, bahkan melawan orang-orang tadi yang menghina dan mencela. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah satu dari orang kafir Quraisy sehingga mengalirlah darah, terluka. Dan ini merupakan darah pertama yang mengalir ketika Islam sudah ada. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW memilih tempat yang mana tempat itu digunakan untuk orang yang lebih banyak. Rumah Khadijah binti Khuwailid tidak cukup ini karena jumlah makin bertambah. Kalau semuanya keramaian itu datang, maka akan menimbulkan kecurigaan. Coba kita lihat subhanallah Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mencari tempat, dan tempat yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah rumah salah satu daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka rumahnya pun disebut dengan Darul Al-Arqam. Siapakah Al-Arqam bin Abil Arqam? Al-Arqam bin Abil Arqam, kita coba tilik dan coba lihat strategi Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Arqam bin Abil Arqam adalah sahabat dari kabilah namanya Makhzumiyah. Kabilah Makhzumiyah mengangkat bendera perang dengan kabilah Bani Hashim. Bani Hashim, Rasulullah SAW termasuk dari Bani Hashim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah astafa Kinanah bin Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisy bin Kinanah, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Karena ada yang namanya An-Nadhr bin Kinanah, dan An-Nadhr ini dikatakan dialah yang disebut dengan Quraisy. Maka jika kita membaca surat Li'ila fi Quraisy, maka Quraisy di sini sepakat ulama adalah An-Nadhr bin Kinanah, nama salah satu kakek Nabi besar Muhammad SAW. Maka memilih Quraisy dari keturunan Bani Kinanah. Wastafa Hashim bin Quraisy, dan Allah memilih dari keturunan Quraisy Bani Hashim. Wastafani, kata Rasulullah, dan memilih saya dari keturunan Bani Hashim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Arqam bin Abil Arqam dari kabilah Makhzumiyah yang mengangkat perang dengan Bani Hashim. Kok bisa Al-Arqam masuk Islam sementara kabilahnya ini adalah kabilah
yang selalu berselisih, bertikai, berperang dengan Bani Hashim. Itulah strategi Nabi kita Muhammad SAW. Al-Arqam bin Abil Arqam dari kabilah Makhzumiyah, maka orang-orang dari kabilah Makhzumiyah akan mengatakan tidak mungkin Al-Arqam masuk Islam. Karena dari kabilah apa tadi Pak? Dari kabilah yang selalu bertempur, bertengkar. Tak mungkin ini. Tak mungkin anak dari keturunan Makhzumiyah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah salah satu strategi Nabi Muhammad SAW, memilih tempat guna menjaga keamanan para sahabat, kenyamanan para sahabat, dan keamanan keimanan para sahabat. Al-Arqam dan Al-Arqam rumahnya layak untuk orang banyak. Maka sebab kedua Rasulullah memilih rumah Al-Arqam adalah umur Al-Arqam ini 16 tahun. Orang ataupun remaja yang berumur 16 tahun sepertinya tidak mungkin mengikuti apa yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang Quraisy tempat ataupun rumah Al-Arqam itu digunakan untuk tempat pengajian. Gitu Pak ya. Luar biasa memang Nabi kita Muhammad SAW, karena tujuannya adalah untuk menjaga keamanan keimanan para sahabat yang ketika itu masih sedikit sekali. Bahkan dikatakan jumlahnya selama 3 tahun itu hanya 40. Dari 40 itu dari kalangan orang-orang yang lemah. Maksudnya yang lemah di sini adalah du'afa, para dulunya budak ataupun hamba sahaya seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir. Orang-orang ini dikatakan lemah. Dari 40 itu jumlahnya sekitar 13. Maka sangat salah sekali jika ada orang yang mengatakan generasi awal itu adalah generasi orang-orang yang lemah. Kenapa saya katakan salah? Karena dari 40, 13 orang yang du'afa, yang lemah, berarti 13 ini bukanlah mayoritas. Namun ia lebih sedikit dari 27 orang. Maka salah orang yang mengatakan generasi awal yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, yang mengikuti Nabi Muhammad itu adalah orang-orang lemah. Ungkapan ini saya katakan salah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memilih tempat, dan tempat itu boleh dikatakan sudah dinyatakan aman. Disitulah Rasulullah SAW membina para sahabat. Langsung Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata kumpul Nabi besar Muhammad SAW yang sebelumnya salah satu daripada sahabat mengajarkan sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan mereka di tempat yang lebih besar untuk mengajarkan mereka apa yang diajarkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bisa kita dapatkan sekarang. Rasulullah langsung mengajar. Jadi kalau saya lihat metode dakwah Rasulullah saat sembunyi-sembunyi itu adalah metode pertemuan seperti ini. Alhamdulillah kita datang ke sini tidak sembunyi-sembunyi kan Pak? Karena dengar suara azan Allahu Akbar datang. Tidak ada yang mengajar, tidak ada yang memukul. Kita tinggal enak. Sementara perjuangan Nabi besar Muhammad SAW begitu menghadapi banyak rintangan dan cobaan. Ini belum menghadapi rintangan dan cobaan ini, baru cemooh saja dari orang-orang Quraisy. Belum mendapatkan pukulan, belum mendapatkan cemoohan, belum mendapatkan pencemaran nama baik, belum. Karena masih Rasulullah berdakwah melihat orang-orang yang dinyatakan aman, jauh dari kejahatan. Maka Rasulullah SAW memilih tempat ini dan Rasulullah mengajar, membina para sahabat, mendidik para sahabat. Apa materinya yang digunakan oleh Nabi besar Muhammad SAW? Ini strategi selanjutnya adalah menjadikan ayat yang turun kepada Nabi besar Muhammad SAW bahan untuk diajarkan kepada para sahabat. Tidak hanya belajar membaca, tidak hanya belajar makharij al-huruf, namun lebih daripada itu, ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jika di dalamnya ada perintah, maka para sahabat dididik, dibina untuk bisa melaksanakannya. Kalaulah kita melihat awal
surat Al-Baqarah, awal ayat surat Al-Baqarah maksud saya, maka kita akan temukan di situ beberapa ayat yang menunjukkan dan mengajak kita untuk bekerja dan berbuat. Kita coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi. Awal mula ayat yang disebut dzalikal kitab. Awal-awal ayat saja sudah mengajak kita untuk menghargai, menghormati Al-Quran, meletakkan Al-Quran pada kedudukannya. Karena Allah sebut dzalika. Dzalik artinya adalah itu. Kitab berada di tangan kita. Biasanya ataupun normalnya saat buku biasa kita baca, maka kita akan mengatakan buku ini atau buku itu. Buku ada di tangan kita, Pak. Apa yang kita katakan? Buku ini. Namun Allah ingin menunjukkan kepada kita, ini adalah kitab suci. Di dalamnya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai dengan mengatakan dzalikal kitab. Kitab itu, kata itu menunjukkan kedudukan tinggi daripada Al-Quran. Ini sesuatu yang dekat, namun itu adalah jauh, menunjukkan kedudukan tinggi daripada kitab Al-Quran. Apa yang diminta kepada kita? Muliakan kitab ini, muliakan Al-Quran, kan kedudukannya yang tinggi. Itu baru mulai dzalikal kitab. Baru kita membaca dzalikal kitab, sudah ditanamkan kepada diri kita untuk memuliakan Al-Quran karena kedudukannya yang tinggi. Ditambah lagi dengan la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalaulah Allah menyatakan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sementara ada orang yang tak pernah mendengarkan ayat Al-Quran, tak pernah mendengarkan ayat Al-Quran, tak pernah membaca ayat Al-Quran, tak pernah mengaji, tak pernah belajar, bagaimana dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah sarana kajian-kajian perpekannya adalah sarana kita untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita cari hidayah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mempertemukan kita di rumah Allah ini, Allah pertemukan kita di surganya nanti. Karena setiap kata yang kita dengar adalah kata-kata yang baik. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Riyad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materinya adalah Al-Quran. Artinya jikalau Rasulullah SAW mengajarkan ayat-ayat Al-Quran di masa itu, kita juga bisa untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kalaulah yang mengajar adalah Rasulullah, kalaulah yang mengajar para sahabat yang baru masuk Islam adalah sahabat yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW tentang ayat-ayat Al-Quran, itu memiliki makna. Kalau kita ngaji, maka belajarlah dengan orang yang memahami. Kita tidak paham, tidak pernah mengaji dengan seorang guru, lalu kita baca ayat Al-Quran, kita baca terjemahan, oh ini berarti seperti ini. Tidak. Maka pelajaran bisa diambil ketika Rasulullah menjadi murabbi, seorang yang mendidik dan membina, adalah carilah orang yang paham tentang ilmu yang dia sampaikan. Maka Rasulullah SAW untuk membina, mendidik, menguatkan keimanan para sahabat selalu diadakan pertemuan rutin. Jadi pertemuan rutin sebagaimana yang kita lakukan ini adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Adalah merupakan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat pada generasi pertama ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karakter mereka pada surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Pertama,
sifat dan karakter generasi-generasi awal yang dipilih oleh Rasulullah, karena mereka nanti akan menjadi tiang-tiang dakwah itu, Pak. Masjid ini perlu fondasi, perlu tiang yang kuat. Masa dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW akan memilih tiang-tiang yang kuat ini. Jikalau tiang-tiang ini lemah, 1 tahun sudah roboh masjid ini. Sementara dakwah umurnya panjang, maka Rasulullah SAW memilih para sahabat dan mendidik para sahabat agar menjadi tiang-tiang yang kuat seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW terus membina para sahabat sehingga para sahabat ini dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan generasi yang memiliki pertama sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabar. Di awal-awal yang mendirikan masjid, ketika dia membangun tiang ini perlu sabar. Besinya, kerikilnya, itu kan ada hitungannya. Kalau nggak sabar ya, berapa tadi jumlah yang sudah kita masukkan pasir? Nah, sepertinya itu sudah buru-buru namanya. Tidak tahu jumlah berapa ember dimasukkan kerikil, tidak tahu berapa, itu tidak sabar. Maka bisa jadi kekuatannya akan berkurang. Maka wasbir. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat generasi awal adalah sahabat yang sabar. Bagaimana tidak sabar, Pak? Bilal bin Rabah, bagaimana tidak sabar? Kalau kita lah saat itu, Allahu a'lam. Ammar bin Yasir melihat ibu bapaknya dibunuh, tahu kan sabar bagaimana? Abu Bakar radhiyallahu anhu diinjak, ditinju, bahkan tidak nampak hidung dari wajahnya. Bayangkan, kalau kita tidak nampak hidung dari wajah biasa, karena hidung kita rata. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu orang Arab hidungnya mancung. Ini dalam riwayat dikatakan tidak nampak lagi hidung dari wajah. Bapak belum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka sabar. Generasi awal adalah generasi yang sabar. Yang kedua, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter mereka adalah karakter orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Usaha ya, namun jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yuriduna wajha, menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tujuan hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan sesuatu dengan power karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang kita rasa rugi. Melakukan karena Allah, meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakin tidak akan kecewa. Namun jika melakukan sesuatu karena pujian, tak dapat dipuji, bahkan dicela, maka akan menyebabkan kecewa. Seseorang berusaha untuk berprestasi karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ia terus berprestasi dan terus berinovasi, namun tujuannya agar naik dari jabatan ke jabatan yang lain, ternyata agak dilihat-lihat oleh pimpinan, tetap aja pada posisi semula, maka akan menimbulkan kecewaan. Maka para sahabat di generasi awalnya adalah para sahabat yang diuji sekali keikhlasannya. Maka ketika mereka mendapatkan cobaan, itu tidak menjadi hal yang membuat dan merasakan mereka rugi, karena mereka yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah kemenangan. Sampai pun Bilal dihajar, sampai pun Bilal ditimpakan badannya batu, kasat mata melihat sedih, kasat mata melihat duka, namun pada dasarnya Bilal bin Rabah sudah menang, karena dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal bin Rabah di setiap masjid, di setiap mushola kita dapat. Betul Pak? Kenapa? Karena memuliakan Allah. Apa yang dirasakan dari siksaan itu dianggap kecil, bahkan dianggap tidak ada apa-apanya. Abdullah ibnu Mas'ud dihajar habis ketika mengucapkan dan membaca ayat Al-Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyebarkan dakwah.
Apa yang didapati oleh Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ini kurus. Kalau ada di antara jamaah ini yang kurus, lebih kurus mungkin lagi dari yang ada di dalam masjid ini. Begitu kurus, namun berani. Keberanian itu timbul dari keimanan kepada saya lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdullah bin Mas'ud habis dia hajar babak belur. Para sahabat ketika Abdullah bin Mas'ud datang, semula para sahabat itu menyampaikan siapa yang akan memperdengarkan ayat Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Abdullah bin Mas'ud saya, ya, badannya kurus, namun dia mengatakan saya. Subhanallah, para sahabat ragu, ini khawatir. Kalau seumpamanya Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, baru dipukul bagaimana? Ternyata betul, Abdullah bin Mas'ud dipukul, kembali berjumpa dengan para sahabat. Para sahabat mengatakan, inilah yang kami khawatirkan wahai Abdullah bin Mas'ud. Namun apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yang berbuat karena Allah, ikhlas karena Allah, dia katakan, tidak ada yang lebih ringan saya rasakan kecuali yang baru saya rasakan. Kalau kalian para sahabat meminta saya untuk mengulanginya lagi besok, akan saya ulangi. Coba Bapak, apa yang membuat seperti itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau semuanya tampil agar orang-orang itu tahu siapa saya, ternyata Bapak belum sedih jadinya, kecewa jadinya. Namun yang dilakukan itu adalah karena Allah. Ketika menyampaikan surat Ar-Rahman karena Allah, dia sudah menang. Walaupun kasat mata melihat dia bahwa belum. Ini adalah bentuk keikhlasan para sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, generasi awal ini memiliki karakter yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ta'du 'ainaka, dan janganlah sampai mata engkau ini berpaling dengan hiasan-hiasan dunia. Tetap itu adalah bentuk godaan. Maka yang keempat saya sebut dengan as-sabar, keteguhan jiwa dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada diri saya, apapun yang terjadi pada keluarga saya, karena saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan saya abaikan. Kita tahu Fatimah bintul Khattab yang menghajarnya siapa Pak? Abangnya sendiri Umar bin Khattab. Tapi dengan dihajarnya masuk Islam Umar bin Khattab. Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid sedang membaca ayat Al-Quran, mushaf, lembaran, belum lagi seperti yang kita punya ini. Maka ketika saya membaca itu, begitu nikmatnya kita Al-Quran, sudah dalam mushaf Al-Quran, sudah dalam bentuk juz 1 sampai dengan juz 30. Ini para sahabat dulu untuk membaca itu takut, membawa satu lembar, satu halaman, di dalamnya ada surat Qaha. Saat membaca seperti itu, Umar bin Khattab pergi ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tujuan Umar bin Khattab adalah pergi ke rumah Rasulullah ataupun pergi ke tempat di mana Rasulullah berada untuk membunuh Nabi Muhammad. Di pertengahan jalan jumpa dia dengan seseorang yang sudah masuk Islam, namun Umar bin Khattab tak tahu dia sudah masuk Islam. Mau kemana Umar? Saya menjumpai Muhammad dan saya akan bunuh dia. Kata orang yang ditemui di jalan ini, dan dia sudah masuk Islam, tapi dia dikata Umar, apakah engkau yakin engkau bisa berbuat seperti ini? Sementara Bani Hashim akan meninggalkan engkau, Bani Muthalib akan membiarkan engkau. Enggak, pasti akan ada perlawanan, pasti akan ada balas dendam nanti. Enggak masalah, enggak saya abaikan, kata Umar bin Khattab. Sehingga terus sosok tadi yang menjumpai Umar bin Khattab menyanggah. Jadi Umar bin Khattab mulai ragu, ente kayaknya sudah masuk Islam juga ya. Kalau saya tahu ente masuk Islam, udah saya bunuh ente dulu kan gitu, kata Umar bin Khattab. Maka karena sepertinya tidak ketemu apa yang disangka oleh orang yang berjumpai di jalan ini, maka dia katakan, kalau memang kamu ingin membunuh Nabi Muhammad karena mengajak orang-orang untuk masuk Islam, lihatlah sesungguhnya adik kamu dan suaminya sudah masuk Islam. Oh, marah Umar bin Khattab. Marah Umar bin Khattab. Ini saya ingin memperlihatkan bagaimana keteguhan jiwa daripada seorang wanita. Datang Umar bin Khattab, ngetok pintu. Yang di dalam rumah tahu yang ngetok ini adalah Umar bin Khattab. Maka mereka pun sembunyi, lupa terlepas satu lembar tadi. Maka Umar masuk, Fatimah mengetahui kertas ataupun lembar mushaf tadi terjatuh, dia keluar dan dia simpan di bawah pahanya seperti ini. Umar bin Khattab lihat,
Coba lihat, Pak, ini belum mendapatkan pukulan lagi, belum. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, apa tadi yang kalian baca? Tidak ada. Karena tahu di Umar bin Khattab bakal memukul ini. Apa yang kalian baca? Perlihatkan kepada saya. Akhirnya diperlihatkan. Ketika diperlihatkan Sa'id bin Zaid, suami Fatimah, dihajar Fatimah binti Khattab, digampar sampai terluka. Adiknya, Pak. Adiknya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apapun yang dihadapi akan dihadapi. Jikalau engkau Umar, karena saya mengatakan la ilaha illallah, engkau pukul, maka dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah geram Umar bin Khattab. Akhirnya dipukul saya sambil diduduki itu, Pak. Saya bin Zaid itu dipukul jatuh diduduki sama Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab minta, beri saya mushaf. Saya ingin membacanya. Innaka najisun, kata Fatimah. Lihat keimanan dari seorang wanita yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul, tidak takut lagi. Maka ia kata, innaka najis, sesungguhnya engkau najis. La yamassuha illa al-mutahhar, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang tahir. Kalau engkau mau membaca, mandi dan berwudu. Tunduk akhirnya Umar bin Khattab, iyalah saya mandi. Lalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Umar bin Khattab orang Arab dan tahu apa dari bacaannya. Maka ketika sampai pada Ar-Rahman Ar-Rahim, dibuang lembaran tadi. Namun keinginan keras dia ingin membaca lagi, dia ambil lagi. Nah, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim biasa aja. Kadang lewat begitu, apa baca tadi? Lupa saya apa saya baca tadi. Diambil lagi oleh Umar bin Khattab, lalu baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allahu Akbar. Hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke hati daripada Umar bin Khattab disebabkan oleh keteguhan jiwa seorang wanita yang bernama Fatimah binti Khattab. Yang awal mulanya Umar bin Khattab ingin mendatangi Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad karena sebab keteguhan jiwa seorang wanita Fatimah binti Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, jumpakan saya dengan Muhammad. Kalaulah tadi tujuannya ingin membunuh, namun sekarang tujuannya adalah untuk masuk Islam. Kenapa? Karena keteguhan jiwa. Ternyata keteguhan jiwa seseorang itu dengan keimanannya bisa mempengaruhi orang. Umar bin Khattab datang menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Masuk, ketika akan masuk, para sahabat sudah ketakutan, tidak apa? Sudah khawatir. Saya membayangkan bagaimana Umar bin Khattab. Di dalam riwayat itu dikatakan jika berjalan seakan-akan dia berada di atas tunggangan kuda. Bayangkan berapa tingginya itu? Tinggi dan besar. Maka kalau sombongnya sekarang ini ada Mogomedov, itu belum apa-apa. Tahu Pak Habib Mogomedov ya? Umar bin Khattab ini adalah pemenang dalam musyawarah di salah satu suk yang dikenal dengan suk Mukas. Umar bin Khattab datang ke rumah. Di situ ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika para sahabat mengetahui Umar bin Khattab, mereka semua ini ada Hamzah bin Abdul Muttalib saat itu. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam. 3 hari kemudian Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muttalib, kenapa kalian? Apa yang kalian khawatirkan? Umar bin Khattab, wahai Hamzah, jangan khawatir. Kalau dia ingin keburukan, kita selesaikan dia, gampang. Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menginginkan keburukan, gampang, kita singkirkan, binasakan. Kalau dia menginginkan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu akan masuk ke dalam diri. Ternyata masuk, ditemani oleh Hamzah dan sahabat lain, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan ketika itu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Umar bin Khattab ini masuk Islam di masa dakwah secara terang-terangan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keteguhan jiwa daripada para sahabat Rasulullah SAW adalah termasuk karakter yang dimiliki oleh generasi-generasi awal. Jadi tidak akan goyah dengan cobaan-cobaan yang akan mereka hadapi. Inilah strategi Rasulullah SAW untuk menjaga keimanan para sahabat dan kenyamanan para sahabat untuk belajar dengan Nabi besar Muhammad SAW untuk lebih kuat keimanannya, karena ini adalah fase latihan, fase untuk mendidik diri, karena akan ada masa nanti Allah perintahkan dakwah
Rasulullah terus berdakwah, dan kalau dilihat luar biasa pada saat sembunyi-sembunyi dakwahnya ini, yaitu beberapa kabilah masuk Islam. Abu Bakar dari Bani Tayyib, Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, ada lagi dari Bani Asad, ada lagi dari Bani Abdiddar, Bani Adi. Itu setiap kabilah itu sudah ada pioner-pionernya yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan itulah merupakan tonggak-tonggak tiang-tiang kuat yang akan meneruskan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita ini menjadi tiang-tiang yang kuat untuk membela Islam dan untuk menegakkan agama Islam. Minimal like, subscribe, dan share channel Masjid Abdiyah, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.